Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Netral 100%. Mari berpikir. Ya, itulah yang saya ajak untuk channel ini. Untuk kalian yang menyukai aktivitas berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang apa saja. Berpikir bebas. Berpikir bebas merupakan satu bentuk kemerdekaan setiap jiwa atau setiap individu atau setiap orang. Nah, maka hal-hal yang terkait dengan kekangan-kekangan berpikir bebas itu merupakan sebuah bentuk penindasan. Setiap individu boleh berpikir tentang apa saja, memikirkan apa saja, dan menemukan fakta-fakta apa saja seiring dengan pencariannya. Kita semua tahu bahwa teknologi yang ada di muka bumi ini selalu berkembang setiap saat. Teknologi kedokteran, teknologi kejiwaan, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, teknologi apapun selalu berkembang dan setiap saatnya seolah tanpa bisa dikendalikan. Nah, teknologi-teknologi itu dikembangkan juga dengan pemikiran, dengan riset, dengan pencarian, dengan penelitian, dan akhirnya ditemukan teknologi-teknologi yang lebih mutakhir diperbarui setiap tahun bahkan setiap waktu. Melihat kenyataan ini sangat penting sekali untuk melakukan aktivitas berpikir. Berpikir berbeda dengan hanya sekedar memikirkan. Berbeda hanya dengan sekedar melamunkan. Berpikir di sini yang saya maksudkan adalah merenungi, memikirkan, mencoba mencari tahu hal-hal apa saja di balik segala sesuatu yang terjadi. Nah, pokok bahasan dalam channel-channel ini tidak jauh-jauh dari aktivitas berpikir itu. Bahkan dari situ akan menemukan solusi-solusi yang cukup mungkin efektif untuk beberapa orang, yaitu mengatasi depresi, mengatasi anxiety, kecemasan, kegelisahan dengan menggali pikiran kita, dengan menggali cara berpikir kita, dan dengan cara mengoreksi pola pikir kita sendiri. Disitulah dengan jujur setiap individu akan menemukan kekurangan-kekurangan masing-masing, sehingga kekurangan ini bisa diperbaiki, dan suatu ketika kalau perbaikan itu sudah mencapai pada titik yang maksimal, maka kegelisahan, kecemasan, atau problema yang bisa membuat seseorang depresi bisa dimanajemen sedemikian rupa sehingga tidak menjadi lebih parah. Tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup mata, saat ini banyak sekali pengidap sakit jiwa yang tidak merasa. Ya, lihat di berita-berita, kalian bisa membuka atau browsing di Google atau mungkin browsing di YouTube, berita mengenai tindak kekerasan, entah itu kekerasan dalam rumah tangga atau di jalanan atau di kehidupan-kehidupan sehari-hari, ya. Tindak kriminalitas, tindak pencabulan, kekerasan-kekerasan seksual dan lain-lain. Kenapa selalu terjadi? Potensi yang paling utama yang bisa menjadi sandaran kita untuk mengkaji semua itu adalah terjadinya mental yang sakit. Ya, mental yang kehilangan empati, mental yang mudah tersulut emosi, temperamental, ya, mental yang tidak kondusif atau tidak seimbang dan tidak stabil. Disitulah memungkinkan banyak kejahatan terjadi di seputar kita dalam kehidupan sehari-hari. Berita kriminalitas tidak henti-hentinya selalu ada setiap hari. Sepertinya hanya tunggu giliran waktu. Kapan hal-hal seperti itu menimpa seseorang? Nah, kalau bisa jangan sampai. Tentunya untuk mencegah hal-hal seperti itu salah satunya adalah dengan mulai memikirkan hal-hal yang logis, bagaimana caranya agar kita selalu bisa waspada, menjaga diri, menjaga moralitas, menjaga etika, menjaga cara komunikasi yang baik sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Seringkali tindakan kriminal itu dipicu oleh pancingan-pancingan yang bisa membuat para pelakunya benar-benar emosi atau kehilangan akal sehatnya. Sepersekian detik saja, kalau amarah sudah menguasai seseorang, dan itu luar biasa bahaya. Kejadian tragis, kejadian yang tidak terduga, kejahatan yang sebelumnya tidak terbayangkan bisa terjadi begitu saja. So, sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing untuk selalu beretika yang baik,
menjaga komunikasi yang baik, tidak berusaha merugikan orang lain, disitulah kita mulai eh, menunjukkan bukti dan buah cara berpikir kita. Seseorang yang memiliki pola pikir positif, seseorang yang memiliki pola pikir yang menjauhi kejahatan, ya, lebih banyak akan selalu memilih pergaulannya, memilih dengan orang-orang yang tidak temperamental. Karena kebiasaan marah, kebiasaan untuk emosional, meledak-ledak, itu cukup mengganggu dan pada akhirnya bisa memengaruhi kehidupan seseorang. Karena manusia dari kecil sampai tumbuh dewasa dibentuk oleh lingkungannya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan dan daya pikir, daya logika yang bagus, daya pertimbangan dan kebijaksanaan yang bagus, sehingga dia bisa sadar meninggalkan lingkungan-lingkungan yang setidaknya tidak membangun dirinya. Dia sadar untuk meninggalkan lingkungan-lingkungan yang bisa membuatnya menjadi seseorang yang temperamental. Nah, disinilah pentingnya diskusi tentang kejiwaan dan mengenali pola pikir manusia dalam channel Netral 100% ini. Silakan tinggalkan kolom komentar dan apapun yang akan kita bahas, berikan ide-ide di kolom komentar kalian. Karena kita akan diskusi banyak hal tentang pikiran, tentang bagaimana agar mental kita sehat, bagaimana agar hidup kita tenang, karena ketenangan dan kebahagiaan itu sendiri sebenarnya terletak pada netralitas. Terletak pada netralitas pikiran kita. Semua kejadian itu netral. Semua kejadian di alam semesta itu netral. Matahari itu netral sebenarnya. Ya, tanpa ada kita matahari akan tetap begitu, berotasi, ya, bergerak. Tanpa ada kita di dunia ini pun, misalkan kita tidak terlahir ke dunia ini pun, pohon-pohon di sekitar kalian juga akan tetap tumbuh. Alam ini sebenarnya penuh dengan netralitas. Hanya manusianya saja, manusia-manusia di muka bumi yang seringkali konflik karena mereka kehilangan netralitas. Mereka sudah membawa kepentingan, mereka sudah membawa motivasi. Entah motifnya itu merugikan orang atau tidak, tapi yang jelas saat netralitas itu hilang, saat itulah kedamaian dalam diri manusia ikut hilang. Pentingnya mengenali netralitas, karena kunci kebahagiaan dan kedamaian adalah belajar, sering-sering belajar untuk tetap tinggal dalam suasana netral. Pikiran yang netral, pikiran yang tenang akan membawa tubuh kita juga dalam kondisi yang stabil. Kita akan bahas hal-hal seperti ini dan kita kembangkan dalam konten berikutnya. Oke sahabat, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.